Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pasti sudah ditunggu ya. Apa bedanya eh, penyebabnya dari GERD atau anxiety duluan ya. Gini, menurut pengalaman saya, karena saya pernah ngalamin ini 2 kali. Pencetus pertama saya tuh dulu tahun 2010, itu jam 2 malam. Saya sedang piket gitu ya di kantor, makan soto babat pedas sama kopi hitam. Makan soto babat pedas sama kopi hitam, tidurlah jam 2. Setelah makan, bangun tidur, minum air putih, masih belum sadar, nyalain rokok depan komputer. Nah, depan komputer biasanya goyang kepala, goyang gini, saya giniin udah hilang gitu. Pas saya gituin kok muter vertigo, napas pendek, keringat ya gimana, serangan panik tuh gitu. Wah, ini nggak beres nih benar. Makan nggak bisa masuk, bulmia langsung nggak bisa masuk. Terus saya ngapain ya, dicari tempat untuk kayak kursi panjang ini, berbaring di posisi itu di kantor, selimutan, nggak ada orang, keringat keluar semua. Itu selama 2 jam baru sembuh, baru berhenti 2 jam itu. Pertama meledak itu 2 jam. Terus malam-malam mati lampu, habis sholat kambuh, sama juga tuh 2 jam itu sama kayak gitu. Tapi belakangan juga gitu, tahun-tahun belakang ini, yang kedua ini gitu, terus kambuh, tapi nggak lama, hanya beberapa saat. Tapi efeknya kayak misalkan orang mau dibacok, cuman gini doang, set sekali, set 2 kali, set 3 kali. Nah, udah ngeliat gini udah takut duluan gitu. Nah, itu bedanya di situ. Nah, untuk yang pertama itu memang pencetusnya memang dari pikiran juga, tapi faktor utamanya lambung. Dari lambung, karena yang saya rasakan fisiknya kerasa banget gitu. Sakit fisiknya kerasa banget. Di ulu hati mengganjal, itu 3 bulan. Terus di tenggorokan ganjel juga itu cukup lumayan. Badan meriang, maksudnya meriang tapi nggak panas. Di termometer paling juga 35, 36, nggak 37 juga nggak nyampe gitu. Terus lebih ke fisik lah, badannya pegel-pegel, kalau nggak mau tidur, kalau nggak meluk bantal pemanas itu atau pemanas itu susah tidur. Terus jalan dikit ngos-ngosan ya, pokoknya lebih banyak ke fisiknya, kerasa ke fisik lebih parah. Dengar orang yang mati cemas, itu yang biasanya dari lambung gitu. Nah, yang kedua beda lagi. Yang kedua memang aku ada beban pikiran yang benar-benar neken banget pada saat itu. Beban pikiran yang nggak bisa aku hadepin gitu, maksudnya udah nggak ada jalan keluarnya, udah mentok. Itu udah udah pusing banget. Lama-lama kok sensasi keluar, rasa ingin buru-buru, rasa ingin muntah, begah gitu. Nah, itu keluar pada satu saat. Itu udah sebelumnya sempat sembuh 3 tahunan, 2000, enggak ya, 5 tahun lebih lah, tapi masih ada sensasi dia. Selama 5 tahun itu masih ada sensasi. Tapi saya udah merokok lagi. Pagi-pagi tuh nggak ada sarapan nih, jalan deh cari sarapan, keliling komplek gitu kan. Di situ ada pasar juga, cari sarapan sambil ngerokok. Mandi, biasanya kalau mandi pagi itu kan untuk orang yang lagi error kan bikin gas naik ya. Nah, itu aku mandi pagi mandi, ngerokok, keluar jalan,
di belakang, di gang belakang gitu, di komplek tuh, di gang belakang udah mulai sesek badan tuh, udah mulai sesek. Aku jalan terus, pas lewat ada pasar tumpah gitu ya, pasar gitu. Ih, kok udah nggak susah napas, agak dicepetin masuk rumah, nggak jadi nyari makan tuh, agak dicepetin. Pas di ujung gang rumah udah nggak tahan, jongkok langsung muntah angin. Wah, angin. Cemas, nah di situ mulai keluar cemas, langsung pulang. Udah nah dari situ yang kedua. Jadi yang kedua ini memang dari pikiran, benar-benar dari pikiran. Karena pada saat itu kalau saya bilang, kebetulan di rumah berdua sama, ya ada beberapa orang, tapi waktu itu sedang berdua dengan ibu ya, orang tua. Nah, ibu ke pasarnya di ujung gang rumah, pasar tumpah gitu. Ibu pasar dulu ya, iya. Oke, nah lagi santai, lagi nonton YouTube lah gitu lah. Pas ya dipikir-pikir, ini gimana nih kalau kamu nggak ada orang. Itu cuman mau bilang gitu aja langsung jadi, langsung panic attack, sesek, terus keringat dingin. Untung kebetulan saat itu saya udah punya teman psikolog. Saya teleponin keluar kakak, masih jauh. Sini telepon psikolog, ditenangin sama dia untungnya. Nggak lama sih sebenarnya, ada 15-20 menit juga udah pulang ibu gitu. Cuman itu efeknya panjang. Oh, belum ngefek, hanya ternyata masih nggak bener nih. Nah itu masih nggak takut ditinggal tuh, masih biasa aja. Ditinggal satu orang tuh biasa, asal jangan ditinggal ibu aja, gara-gara itu. Nah pas kedua ke tempat undangan gitu, kan rasanya udah nggak nyaman ya, apalagi dengar sound system yang jegar. Waduh, puyeng. Aku di mobil aja waktu itu, di mobil ngadepin klien, pakai WA gitu. Mau ada yang mau wedding, ada yang mau foto waktu itu, mau foto produk. Nah lagi di mobil nggak lama, ya udah aku di mobil aja, mereka pada masuk semua. Nggak lama mikir lagi kayak gitu, gimana nih kalau cemas. Itu kontan, nggak langsung gimana nggak langsung des. Wah, panik, kunci mobil, lari sampai ke depan meja penerima tamu, minta tolong panggilin orang tua lewat pengeras suara. Itu saya udah glosor aja di bawah sambil ngos-ngosan orang. Nah dari situ cemas naik. Salahnya saya googling, ini cemas apanya. Akhirnya saya tahu semua. Waduh, makin susah tuh, makin lama lagi sembuhnya. Saya googling ini, ternyata tahu penyebabnya begini. Karena tahu jadi masalah gitu. Mending nggak tahu sekalian kayak pertama, nekat keluar gitu, karena nggak tahu juga gitu. Lebih baik tahu. Kalau misalnya kita tahu di situ ada anjing galak, otomatis kita nggak mau lewat situ. Kamu nggak, karena nggak tahu lewat. Nah, disepertikan seperti itu gitu. Jadi karena sekarang tahu, jadi lebih hati-hati sekali. Makanya agak lama penyembuhan yang kedua ini, karena memang dari psikisnya juga lumayan gitu. Psikisnya lumayan ya, efeknya juga lumayan juga ya. Jangan sampailah rekan-rekan mengalaminya gitu loh. Saya sampai ke hampir 3 tahun ya, 3 tahun kalau nggak salah, 3 tahun yang ini. Kalau yang pertama itu 8 bulan udah sembuh itu. Udah, kalau cuma yang memang dari lambung itu 8 bulan udah sembuh. Jadi masih ada sensasi, tapi kita bisa lawan, nggak cemas, nggak takut gitu. Tapi kalau yang takutnya yang diserang, sensasi kecil pun jadi masalah gitu loh. Nah itu bedanya. Jadi kalau misalkan memang dari lambung, kita nggak terlalu cemas, nggak terlalu takut dengar yang meninggal, udah lewat gitu doang. Takut udah lewat gitu. Tapi kalau yang dari anxiety
Itu takutnya dulu gitu loh. Takutnya nomor satu, takut dulu baru nggak enak badan. Takut dulu baru nggak enak badan, nggak enak parah gitu. Nah kalau itu kan nggak enak parah dulu tapi bisa dipaksain gitu. Kalau yang dari lambung, dari GERD gitu, itu nggak enak dulu tapi masih bisa aktivitas gitu, masih bisa kerja. Cemas iya, tapi masih kontrol dia. Cuman kalau anxiety yang udah parah tuh, dia udah nggak bisa ngontrol, udah cemas mau kemana coba. Udah cemas paling dibawa tenang kan. Nah diri saat anxiety juga relaksasi agak susah gitu. Kalau masih GERD masih gampang, kita masih bisa relaksasi. Kalau udah anxiety udah susah. Relax tuh jarang-jarang bisa kena gitu. Maksudnya bisa kedapat kondisi yang tenang tapi nggak tidur. Kalau yang anxiety langsung plaks tidur, dia jatuhnya tidur. Kalau yang GERD masih bisa tenang dengerin gitu, set relax, ngelepas, ngerasa di mana yang sakit bisa gitu. Jadi kalau untuk jalan ya sama aja sih ya, pasti karena sakit ya pasti ngos-ngosan juga. Cuman kalau yang GERD dia jalan cemas tapi dia maju terus gitu. Kalau yang anxiety baru maju bisa mundur lagi, bisa lari gitu. Nah itu jadi lebih banyak ketakutannya kerasa gitu. Beda sama yang dari GERD, dari luka apa ya, lukanya bener gitu maksudnya. Kan kalau misalkan GERD tuh luka pencernaan. Nah karena luka dia bisa bikin anxiety, karena lukanya ini bikin tenggorokan kita ganjel ya, ada radang di situ, otot nervous yang setahu saya ya. Terus ke usus, kebuang juga tuh kan asam lambung ke bawah kan, sampai diare gitu kan, nggak fesesnya sampai nggak berbentuk, itu ke ususnya pun agak-agak jadi kering ya karena asam ini kan. Nah si serotonin nggak keluar, otomatis cemasan tinggi gitu. Kalau dari anxiety, serotonin kebanyakan mikir stres tuh ya, asam lambungnya keluar banyak juga sama. Ya muter-muter aja, asam lambung keluar banyak. Ini ngelukain ke sini, jadinya GERD jadi anxiety lagi gitu. Cuman ciri-cirinya lebih dominan mana sih sebenarnya, GERD-nya atau anxiety-nya gitu. Tapi rata-rata yang harus dibenahi itu anxiety-nya, pola pikirnya. Pola pikir, cara berpikir, kitanya tenang, asam lambungnya berkurang keluar, lebih rileks, nanti ngikut si GERD-nya juga, luka-lukanya itu sembuh. Karena apa? Asam lambungnya udah normal keluarnya gitu. Saat makanan datang dia keluar kayak gitu. Dan oh ya satu, kalau misalkan anxiety, dia biasanya makan macam-macam agak bisa ya, agak lebih banyak, lebih nggak terlalu. Tuh saya aja masih sendawa kok, habis makan batagor barusan sama jus. Kalau yang anxiety biasanya agak-agak bisa makan yang lebih gitu, pedes gitu. Tapi kalau misalnya yang itu agak lama untuk makanan, tapi tetap sembuhnya 8 bulan lebih cepet. Kalau yang anxiety itu lama banget, setahun lebih. Setahun, 2 tahun, 4 tahun juga ada. Gimana orangnya, gimana cara mereka menghandle diri. Saya aja baru dulu tuh kemana-mana harus didampingi sama kedua orang tua, ya, ibu bapak harus ada dua-duanya. Di rumah harus ada dua-duanya, nggak ada satu, paniknya luar biasa. Diam di depan kayak patung, udah tegang aja. Di bawah nyapu rumah tetap tegang, telepon lagi, di mana, udah dekat. Itu 2 tahun, berapa lama ya,
lumayan lama tuh, kasihan orang tua tuh, kayak terkekang gitu karena saya takut gitu. Tapi sebenarnya habit juga ya. Tubuh kita tuh ngikutin kebiasaan kita. Nah, pada suatu saat mulailah berobat, diantar harus dua-duanya. Nah, lama-lama nggak berkurang, lama-lama sama istri aja. Akhirnya ya udah, karena biasa ya udah, akhirnya biasa aja gitu. Awalnya juga mau untuk mulai usaha, saya cemas gitu. Tapi ya udah dijalanin, ya udah beda lagi, beda cerita. Karena terbiasa gitu. Gitu aja dari saya untuk yang perbedaan GERD sama anxiety, dominan GERD atau anxiety-nya gitu. Semoga kalian lebih paham. Kalau misalkan memang kalian lebih dominan GERD-nya, pola makannya dijaga, itu yang utama. Pola makannya benar-benar dijaga, pola hidupnya, istirahat. Nah, kalau dominan ke anxiety, pola pikirnya dijaga, benar-benar dibenahi. Itu aja sih. Jadi kalau pola pikir kita udah tenang, udah rileks, badan kita juga tenang, rileks, enak gitu. Kalau misalkan yang itu, ya pola makan supaya lukanya nggak sobek lagi gitu loh. Luka di sini kena senggol yang keras pasti sobek lagi. Di sini aja sembuhnya bisa 3 hari ya, apalagi di lambung, tempat basah. Terus kena nasi lagi, kena sayur lagi, lecet lagi, meriang lagi, lemes lagi kakinya, linu-linu lagi badannya, pusing lagi sebelah kiri, kerasa lagi, vertigo lagi gitu. Jadi makanan memang harus dijaga dulu untuk yang yang luka gitu, luka di pencerahan. Makanya kenapa ada 3P itu merangkap semua gitu, merangkap yang GERD, dominan GERD atau dominan anxiety. Jadi ya udahlah, mending disimpulkan 3P aja. Itu kan udah merangkap semuanya. Mau GERD atau anxiety, obatnya tetap seperti itu gitu maksudnya. Ya semoga membantu rekan-rekan. Itu hanya pengalaman saya. Kalau misalkan menurut medis keliru atau apa, ya mohon maaf. Itu ke pengalaman saya 2 kali ini ya. 2 kali kena dalam jangka waktu 10 tahun ya. 2010, 2022 sekarang. 2021 ya, sekarang 2021 tuh berapa tahun tuh coba. Terakhir kena ya ada 2018. Ya lumayan lah. Ngurang-ngurangin dosa sama ngurang-ngurangin berkelakuan tidak baik di luar kan gitu. Ya semoga bantu rekan-rekan sehat, cepet-cepet bisa sehat lagi, aktivitas lagi, ketawa-ketawa lagi, lepasin aja semua masalah, fokus kesembuhan, gak usah fokus yang lain-lain, ibadahnya dikencengin, minta sama yang maha pemberi kesembuhan. Sakitnya juga kan dari dia, D besar, sembuhnya juga dari D besar, dia besar. Jadi sekarang yang lagi jalanin aja, nggak usah terlalu bersedih, terlalu berlebihan atau galau ya. Pasti sembuh, lambat atau cepat pasti sembuh, insya Allah, amin. Demikian ya yang ini. Nanti mungkin akan bahas lagi, nanti deh judulnya yang menarik lah buat kalian ya. Yang benar, biasanya yang masih pada bingung tuh, insya Allah aku kasih judul yang menarik berikutnya. Terima kasih, demikian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.